Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Anikliana dan teman saya Nandari Puspasari. Kami dari Agribisnis semester 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang portofolio bisnis Rainbow Donut. Di sini ada 3 konteks, yaitu pendahuluan, perencanaan usaha, dan aspek pemasaran. Yang pertama, pendahuluan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia supaya dapat melangsungkan hidup. Persaingan pun semakin ketat dalam bisnis makanan. Maka ide kreatif memodifikasi makanan baru dibutuhkan supaya produknya tidak kalah di pasaran. Saat berbisnis, meskipun hanya usaha kecil dengan ide bisnis yang kreatif, maka bisnis tersebut akan dapat berkembang. Selanjutnya ada visi usaha, menciptakan dan mengembangkan produk kuliner yang kreatif serta kompetitif dengan memberikan pelayanan optimal. Selanjutnya, misi usaha, mengkreasikan jajanan modern yang lebih sehat dan bebas pengawet, memberikan pelayanan optimal dengan cepat, tepat, dan ramah, dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tujuan usaha untuk memenuhi tugas kuliah, mencoba aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, menjalin relasi antara pelanggan, mendapatkan keuntungan atau laba, dan menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, dan mengembangkan usaha dan mengurangi pengangguran. Gambaran umum usaha. Yang pertama adalah donat adalah jajanan praktis dan modern yang terbuat dari campuran terigu, telur, mentega, pewarna alami, dan bahan lainnya. Dalam penyajiannya, donat ini dapat disajikan dengan berbagai topping. Ada pilihan 1 topping, 2 topping, ataupun 3 topping. Jajanan ini merupakan jajanan yang sudah lama ada dan disukai semua kalangan umur. Yang selanjutnya adalah perencanaan usaha. Produk yang dijual adalah Rainbow Donut, yang merupakan makanan enak dan mengenyangkan dengan inovasi desain produk yang unik, yaitu dari segi rasa, warna, dan toppingnya. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat konsumen, terutama pencinta kuliner unik. Juga topping yang beraneka ragam bertujuan agar konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka. Dalam memasarkan Rainbow Donut ini, kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, seperti menyapa pelanggan, tersenyum, dan berkomunikasi dengan ramah. Selanjutnya ada resep dari Rainbow Donut, yaitu yang pertama bahan terigu, telur, gula pasir, susu cair, mentega, ragi, pewarna makanan, buttercream dan coklat, keju dan gula pasir. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Tias. Selanjutnya, setelah tadi dijelaskan oleh Mbak Tias mengenai bahan-bahan yang diperlukan apa saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatannya. Jadi, untuk pembuatan Rainbow Donut ini, yang pertama adalah membuat campuran ragi, susu, dan sedikit tepung terigu dalam wadah, kemudian diaduk dan didiamkan sampai raginya itu aktif. Gunanya adalah untuk membuat adonan ini jadi mengembang. Kemudian setelah itu siapkan wadah besar dan campurkan adonan ragi, tepung terigu, mentega, dan gula pasir, kemudian mixer hingga adonannya tersebut menjadi kalis. Selanjutnya yaitu bentuk bulatan dan diamkan di dalam wadah besar dan ditutup kain selama beberapa jam hingga adonan tersebut mengembang. Nah, setelah adonan tersebut sudah mengembang, adonannya jadi bagi adonan tersebut menjadi beberapa bagian dan berikan warna pada masing-masing bagian tersebut. Seperti namanya, donat ini adalah donat rainbow atau pelangi, sehingga setiap adonan tersebut diberikan warna yang berbeda. Kemudian giling adonan tersebut hingga berbentuk oval panjang. Kemudian susun satu persatu secara tupang tindih, kemudian tekan sedikit, kemudian potong beberapa bagian lagi. Selanjutnya, giling dengan cara memanjat tali pada setiap adonan yang dibagi lagi. Kemudian kita pelintir atau kita giling-giling lagi dan satukan adonan dari ujung ke ujung hingga menjadi lingkaran. Lakukan pada setiap adonan yang tadi. Kemudian setelah itu diamkan hingga adonan beberapa saat sampai mengembang kembali. Nah, selanjutnya adalah panaskan air dan celupkan sebentar adonan donat tersebut. Setelah itu, ratakan dalam loyang dan masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Nah, selanjutnya jika sudah matang,
tunggu donat tersebut menjadi dingin. Kemudian donat dibagi menjadi 2 dan diisikan dengan filling buttercream, kemudian ditaburi dengan topping, macam-macam topping yang sudah dijelaskan sama Mbak Tias tadi, berbagai macam topping. Kemudian donat tersebut dapat dikemas dalam box dan siap untuk dipasarkan. Kemudian selanjutnya di sini adalah konsep atau strategi di dalam produk Rainbow Donut. Yang pertama adalah konsep atau strategi penetapan harga. Dalam hal ini untuk penetapan harga, jadi penetapan harga ini berkaitan dengan produk dan biaya produksi di dalam perusahaan. Sehingga dalam hal ini harga yang ditetapkan oleh perusahaan dalam hal ini adalah Rainbow Donut berdasarkan akumulasi dari biaya produksi yang ada. Kemudian dari biaya produksi yang ada kita menghitung biaya BEP atau dalam hal ini adalah titik impas atau break even point. Kemudian dari BEP tersebut ditambahkan dengan keuntungan maksimal 10%, sehingga penetapan harga tersebut akan berdasarkan pada biaya produksi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi promosi. Nah, untuk strategi promosi di sini adalah jadi berkaitan dengan membujuk atau merangsang konsumen agar mau membeli. Dalam hal ini untuk supaya si konsumennya tersebut dapat membeli dari si produk tersebut, atau dalam hal ini adalah Rainbow Donut. Jadi antara lain hal-hal yang dilakukan dalam promosi Rainbow Donut ini seperti memberikan sampel produk, kemudian memberikan potongan harga untuk setiap pemesanan dalam jumlah banyak. Kemudian selain itu juga promosi dapat dilakukan melalui media cetak dan juga media online. Dalam hal ini untuk cetak kita bisa menyebarkan brosur atau menempelkan pamflet. Kemudian juga di sini juga melalui media online kita bisa melakukan sebuah postingan di Instagram, atau kita bisa buat akun resmi dari Rainbow Donut. Kemudian kita juga mempromosikan atau mengiklankan produk kami melalui media sosial baik dari Instagram, Facebook maupun Twitter. Kemudian juga kami membuka layanan delivery order kepada konsumen. Kemudian selanjutnya itu konsep strategi dari distribusi atau lokasi, dalam hal ini adalah tempat. Jadi dalam penentuan lokasi di sini adalah untuk pembuatannya, untuk pembuatan dari Rainbow Donut sendiri ini tempatnya adalah di salah satu rumah anggota dari pendiri Rainbow Donut ini. Kemudian untuk tempat penjualannya setelah melakukan survei dan analisis dari beberapa tempat yang ada di daerah sekitar kampus maupun daerah Bumiayu. Jadi jalan di Ponorogo atau jalan di dekat SM Kerabat Kita Bumiayu menjadi lokasi yang paling tepat. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan kompleks dari beberapa sekolah seperti SD, kemudian SMP, dan juga SMA, juga SMK. Dengan hal ini dianalisis dari jumlah peminat, dalam artian di sini adalah para peminat dari jajanan-jajanan tersebut, sehingga jalan tersebut atau tempat tersebut yang dekat dengan SMK Kerabat Kita Bumiayu ini menjadi salah satu tempat yang paling strategis untuk menjual atau mempromosikan dari si Rainbow Donut ini. Kemudian selanjutnya untuk aspek pemasaran adalah faktor yang paling penting dan menjadikan kunci keberhasilan bagi perusahaan. Dalam hal ini adalah memetakan suatu pasar dengan mengenali aspek tersebut, sehingga seseorang dapat melakukan studi kelayakan bisnis sehingga ia dapat menganalisis bisnis sehingga bisnis tersebut layak atau tidak untuk direalisasikan. Dalam aspek pemasaran ini ada beberapa macam kategori. Dalam hal ini yang pertama adalah segmentasi. Jadi di sini kami menetapkan untuk pemasaran produk kuliner ini di depan SMK Kerabat Kita Bumiayu yang dianggap merupakan pasar potensial yang paling menguntungkan. Alasan lainnya adalah sebagai segmentasi dari Rainbow Donut ini karena yang pertama mengingat sebagian besar merupakan kompleks sebagian sekolahan seperti SD, SMP, SMK yang masih menyukai jajanan, sehingga pasar ini ditetapkan sebagai pasar yang paling potensial untuk menjadi pasar dari Rainbow Donut ini. Kemudian untuk penetapan pasar sasaran
targeting yang dituju yaitu kepada semua kalangan, semua umur, mulai dari yang muda hingga yang tua, mulai dari guru, kemudian murid-murid sekolah serta masyarakat atau kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas pun termasuk orang yang lewat ke jalan tersebut. Kemudian untuk positioning dari produk ini, jadi positioning yang terbentuknya gambaran yang cocok yang menjadi alasan bagi konsumen atau pelanggan tertarik untuk membeli produk tersebut. Secara umum masyarakat kan membutuhkan jajanan yang enak, kemudian dengan tampilan yang menarik, dikemas dengan berbagai macam topping yang bisa di request, dalam artian sini menjadi pesanan, bisa request, bisa meminta untuk topping apa yang akan digunakan, sehingga dalam hal ini juga rainbow donut ini terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak mengandung pengawet, sehingga hal tersebut yang menjadikan citra atau cocok yang menjadi alasan bagi konsumen atau pelanggan tertarik untuk membeli produk tersebut. Secara umum masyarakat kan membutuhkan jajanan yang enak, kemudian dengan tampilan yang menarik, dikemas dengan berbagai macam topping yang bisa di request, dalam artian sini menjadi pesanan, bisa request, bisa meminta untuk topping apa yang akan digunakan, sehingga dalam hal ini juga rainbow donut ini terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak mengandung pengawet, sehingga hal tersebut yang menjadikan citra atau positioning dari si rainbow donut tersebut. Kemudian di sini rainbow donut ini yang kami tawarkan atau yang kami berikan kepada masyarakat adalah citranya yang enak, kemudian mengenyangkan dengan tampilan yang menarik dan harganya yang sesuai dengan kantong siswa, mahasiswa, baik SD, SMP dan lain sebagainya. Juga higienis, dalam artian sini adalah pengolahannya menggunakan alat-alat yang bersih, kemudian juga bahan-bahannya alami tanpa pengawet. Ya, begitulah apa yang telah saya dan teman saya sampaikan mengenai bisnis rainbow donut tersebut. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin teman-teman ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar kalian, karena ini juga untuk tugas kita hari ini. Terima kasih untuk dosen mata kuliah perencanaan bisnis Ibu Husnul juga karena telah memberikan tugas ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya dan teman saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.